melaporkan Regu 3 Pereluduk membantu melakukan evakuasi. Waduh mas, cinta sama pacar sih boleh-boleh aja. Tapi nggak gitu juga kali sampai depresi. Nah ini nih, seorang pemuda alami depresi karena masalah cinta. Seremnya, pemuda ini menyerang banyak orang di sekitarnya sampai keluarganya sendiri menggunakan senjata tajam jadi psikolog. Untung bapak-bapak damkar ini ada di lokasi dan terpaksa mengikat kedua tangan dan kaki mengantisipasi adanya penyerangan. Ya ilah mas, perempuan banyak kali yang lebih baik. Masa diputusin jadi depresi sih? Campur ah. Jangan di sakit Pak, kekacang kakiku. Sepertinya ada lomba nih, cepet-cepetan ambil sembako. Wah, pasti seru. Wow, ternyata ini merupakan pelaku pembobolan toko dan menguras semua isi dalam toko. Bukan cuma barang yang ada di etalase saja, nggak tanggung-tanggung pelaku juga mengambil komputer yang ada di dalam toko. Akibat peristiwa ini, pemilik toko alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bang, gak sadar ya ada CCTV tuh. Aduh, bikin malu dunia akhirat aja ya. Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan, namun setelah lama berorasi tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. FAF pemuda 18 tahun ini akhirnya ditangkap warga usai diduga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang warga saat ronda malam di Desa Kedung Boto Taman, Sidoarjo. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku diduga merupakan satu dari belasan komplotan pemuda yang mengeroyok setelah korban Burhan 50 tahun melawan dan berhasil menangkap korban sebelum akhirnya diserahkan ke warga dan polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku bersama belasan anggota komplotan pemuda ini sengaja mengeroyok dan menganiaya korban karena korban dianggap pelaku telah memukul salah satu anggota komplotan tersebut. Korban yang sedang ronda malam, nah itu ternyata dianggap mereka itu bahwa korban itu merupakan itu tadi yang mukul seduluran mereka. Kemudian dipukullah korban ini. Ternyata korban ini sedang ronda malam. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pengeroyokan atau gangster yang meresahkan warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Seorang wanita pemandu lagu dikeroyok di parkiran sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Pelaku pengeroyokan korban terpergok berduaan dengan suami sah pelaku. Secara membabi buta, pelaku melampiaskan emosi bahkan direkam hingga diviralkan. Setelah polisi menerima aduan korban, petugas langsung menjemput pelaku bersama sepupunya. Dari hasil penyelidikan, pelaku terbakar api cemburu menyaksikan sang suami bermesraan di muka umum. Sebelumnya sang istri dan selingkuhan sang suami terlibat cekcok hingga saling caci maki di media sosial. Jadi mereka melakukan aksinya dengan cara
merekam dan melakukan penganiayaan di muka umum di salah satu mal parkiran yang ada di Makassar, sehingga kami menindaklanjuti melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku yang ada di Makassar. 2 pelaku kini ditahan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Guna mempertanggungjawabkan keduanya, mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Inilah aksi pengeroyokan yang terjadi di depan panggung dangdut. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang penonton yang sedang berjoget tiba-tiba dipukul, kemudian dikerumuni dan terus dipukuli secara bersama-sama oleh sejumlah pemuda. Korban hanya bisa melindungi diri tanpa melakukan perlawanan, bahkan sempat tersandar di pagar pembatas saat dipukuli. Petugas keamanan yang berjaga kemudian datang menyelamatkan korban dan membawanya menjauh dari amukan massa. Pasca kejadian, Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus mengamankan para pelaku pengeroyokan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun usai beredarnya kabar di media sosial tentang upaya damai yang mengatakan para pelaku membayar uang damai hingga 200 juta rupiah. Para pelaku mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban yang berusia 16 tahun. Pihak keluarga dan para pelaku meminta untuk perkara ini dilakukan mediasi. Sementara itu, isu mengenai uang damai dengan nominal fantastis yang beredar di media sosial langsung dibantah oleh keluarga korban. Pihak keluarga korban hanya meminta pertanggungjawaban untuk biaya pengobatan korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Koirudin, iNews melaporkan. Sebanyak 3 lansia menjadi korban hipnotis yang mengaku sales minyak goreng di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita mengenakan kaos berwarna merah marun mendatangi rumah warga. Pelaku meminta agar dikumpulkan warga atau perwakilan dari warga. Usai 3 orang warga terkumpul, pelaku mengajak korban ke pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Disitulah pelaku melancarkan aksinya, menghipnotis korban dengan melucuti harta benda korban yang dipakai serta yang ada di dalam tas. Tak hanya itu, perhiasan emas, uang, dan telepon genggam senilai 40 juta rupiah raib digasak pelaku. Emas, ya kalau duitnya ya si rupiah itu 500.000, gelangnya 10 gram, emas 24. Terus kalau saya ya uang kurang lebih 2 juta, terus surat-surat dokumen. Dia itu mengenal semua dawes-dawes petugas-petugas di sini. Makanya saya sebagai RT kan saya percaya gitu. Ketiga korban telah melaporkan kasus hipnotis ini ke Polsek Cengkareng dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.